Kita buka kitab kita akan lihat dalam Amsal 29. Amsal 29 ayat 18. Amsal 29 ayat 18. Oke. Mari kita baca sama-sama. Sudah? Baik, 1, 2, ya. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Sekali lagi kita baca. 1, 2, ya. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Katakan amin. Sebelum saudara duduk, senyum kiri kananmu, katakan Tuhan kita duduk dahsyat luar biasa. Haleluya. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi dikatakan kalau tidak ada wahyu, maka biarlah rakyat. Kalau tidak ada wahyu, orang-orang akan mulai berjalan menuruti keinginannya masing-masing. Jadi oleh karena itu mesti ada wahyu. Apa itu wahyu? Ya, wahyu itu adalah visi, yaitu bayangan tentang masa depan. Wahyu itu adalah mimpi. Makanya anak Tuhan harus punya visi, punya mimpi, punya wahyu. Oleh karena itu saudara, itu makanya tadi dikatakan berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Hukumnya Tuhan. Ini menjadi satu hal yang Tuhan rindukan. Kalau kita bisa lihat, sejak awal Allah mendesain hidup kita untuk berhasil. Sekali lagi saya ulangi, sejak dari awal Allah mendesain hidup kita untuk berhasil, bukan gagal. Coba katakan kiri kanan. Allah mendesain hidupmu untuk berhasil. Makanya anak Tuhan punya pengharapan. Selalu orang boros tapi sawotik naik sudah mulai mengeluh. Tuhan punya rencana yang besar bagi kita. Oleh karena itu saudara dikasihi oleh Tuhan, bila orang-orang tidak melihat apa yang dikerjakan Allah, maka hidupnya akan tersandung-sandung. Patok timbadamu, patok pipeak. Makanya lihat apa yang Tuhan kerjakan bagimu. Ini yang Tuhan rindukan supaya kita bisa melihat, sehingga mereka dapat menghidupi apa yang dinyatakan oleh Allah. Apa yang dirindukan oleh Allah dalam diri ini? Mari belajar untuk melihat semua yang Tuhan kerjakan bagimu, sehingga sesuatu yang luar biasa Tuhan mau kerjakan. Kalau kita bisa melihat apa yang Tuhan kerjakan, hidup kita akan melimpah. Hidup kita pasti diberkati oleh Tuhan. Dan banyak anak Tuhan tidak melihat apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Makanya kerjanya hanya bersungut-sungut, saudara. Makanya hidup ini jangan jadikan jadi beban. Kalau hidup kita itu jadi beban, kita akan menyusahkan orang. Tapi kalau kita jadikan hidup kita jadi berkat, kita akan membawa sukacita bagi orang lain. Amin. Ini yang Tuhan desain kepada kita. Makanya kita harus belajar melihat apa visinya Allah bagi kita. Lihat apa yang dikerjakan Allah bagi kita. Coba lihat saudara, apa yang dikerjakan Allah bagi kita. Allah tidak pernah mengerjakan sesuatu bagi kita untuk gagal.
Rencananya Allah bagi kita adalah untuk berhasil. Makanya jangan dengar soal bisikan-bisikan yang membuat engkau gagal, karena iblis tidak mau engkau berhasil. Selalu yang diinginkannya adalah kegagalan. Saya mau katakan, Tuhan tidak menciptakan saudara dan saya asal jadi. Halo? Makanya jangan sesali apa yang ada padamu. Sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak menciptakan kita asal jadi. Dia seorang desainer yang luar biasa. Maka itu saudara, syukuri apa yang ada padamu. Terima kasih Tuhan, aku ada supaya rencanamu digenapi bagiku. Kalau kita kebanyakan bersungut-sungut, kita tidak akan pernah melihat itu. Apa rencananya Allah? Rencananya selalu rencana-rencana yang luar biasa dan besar. Makanya saudara, sebelum membuat sesuatu rencana, apa yang hendak engkau kerjakan, itu makanya Yesus katakan, duduk dulu dia, berhitung dulu. Berhitung dulu. Makanya katakan, kalau kita mau bangun menara, duduk dulu menghitung apa yang mau kita kerjakan, supaya jangan gantung nanti apa yang kita kerjakan itu. Di dalam keluarga juga seperti itu. Kita ingin menjadikan keluarga kita bahagia, duduk dulu apa yang harus dipulihkan dari kehidupan kita, apa yang harus kita buat dalam keluarga kita. Jangan asal jadi. Tuhan tidak mau kita asal jadi, karena Tuhan punya rencana yang besar. Jangan pakai bahasa asal mangan. Istilah orang Jawa katakan, mangan orang mangan asal ngumpul. Tuhan tidak mau kita asal makan. Kita harus punya visi ke depan. Makanya kalau kita gak punya visi, dikatakan di sana, apa kata Tuhan? Kalau kita tidak punya visi ke depan, Tuhan katakan, ya, kita liar. Kita menjadi liar. Makanya saudara, miliki visi. Apa yang Tuhan mau katakan kepada kita? Ini menjadi satu hal yang luar biasa Tuhan mau nyatakan kepada kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita punya mimpi Allah. Walaupun kita tidak tahu apa mimpinya Allah bagi kita, tapi ingat, kalau kita belajar taat kepada Tuhan, kita pasti berhasil. Dan Tuhan menentukan adalah ketaatan. Sampai di mana ketaatan kita? Saudara, ini menjadi satu hal yang luar biasa Tuhan mau kerjakan bagi kita saat ini juga. Mari coba saudara mulai renungkan. Mari saya sekarang mulai pikirkan. Lihat apa yang Tuhan mau kerjakan bagi kita. Sekali lagi, Tuhan tidak menciptakan saudara dan saya asal jadi. Makanya belajar bersyukur dengan apa yang ada padamu. Amin. Seberapa banyak kita bersyukur kepada Tuhan? Pernah nggak ketika saudara melihat suami, melihat istri, melihat anak-anak, melihat kakak, melihat adik, melihat temanmu, melihat saudaramu, pernah nggak katakan terima kasih Tuhan buat mereka ini? Walaupun kadang-kala dia menyakiti hatiku, tapi itu akan membentuk karakter untuk semakin indah. Pernah nggak? Kenapa itu ada? Untuk menjadi pribadi yang berhasil, tantangannya akan ada. Tantangan itu selalu ada. Kalau seorang pendaki
Dikatakan untuk dia bisa berhasil mendaki satu gunung, tantangannya ada. Tidak mungkin dikatakan, oh dia berhasil menaklukkan gunung, tapi nggak ada tantangannya. Kalau diantarkan helikopter dia ke atas sana, nggak berhasil namanya. Tapi ketika dia mulai menjalani, kadang-kadang naik turun, naik bukit, dia lewati sungai-sungai kecil, kadang-kadang tergelincir, kadang-kadang capek, lelah, sampai dia mencapai puncak, kemudian dikatakan dia berhasil. Tantangan itu selalu ada bagi kita, supaya kita bisa menunjukkan satu keberhasilan. Kita kan pernah katakan, aduh, hidup ini bermasalah terus. Memang kita harus lewati masalah-masalah itu supaya boleh kita melihat satu keberhasilan. Jangan lari dari masalah, hadapi masalah itu. Kalau katakan aku tidak kuat, datang kepada Tuhan. Makanya Tuhan Yesus katakan, datanglah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Duduk diam sebentar di kaki Tuhan. Ketika engkau sudah lelah dalam hidup ini, menghadapi setiap persoalan hidup, duduk diam sebentar kaki Tuhan. Tuhan, berikan aku kekuatan, berikan aku pertolongan, berikan aku Tuhan kedamaian. Berhenti sebentar. Dan di situ Tuhan ini memberikan kita satu kekuatan yang luar biasa. Karena itu saudara, apa rencananya Tuhan bagi kita? Coba kita lihat, ketika Petrus berbicara dengan Yesus, coba kita lihat dalam Matius 16 ayat 13 sampai 20. Tolong satu orang bacakan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Ya, perhatikan saudara, ketika Petrus mengatakan bahwa engkau adalah Mesias, satu pengakuan yang luar biasa. Tadi kita sudah baca di sana dalam ayat 16, maka jawab Simon, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kemudian Tuhan berkatakan, engkau adalah batu karang. Apakah dia batu karang sebenarnya? Tapi bukan, tapi itu merupakan satu pengertian bahwa di atas melalui Petrus gereja akan dibangun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan menyatakan kerinduannya, tadi dikatakan di sana, ya, satu hal, maut tidak akan menguasai. Maut tidak lagi berkuasa atas kita. Kita belajar mengaku Yesus adalah Mesias. Amin. Ini satu hal, satu pengakuan yang luar biasa. Ini akan menjadi dasar untuk maut tidak berkuasa ke atas kita. Kita
dan bisa mengalahkan maut. Kunci maut ditutup, kunci sorga dibuka. Luar biasa, saudara. Makanya belajar untuk mengakui dalam mulut kita, Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Kunci maut ditutup, kunci sorga dibuka. Jasa Tuhan. Makanya saudara, Tuhan punya rencana kepada kita. Kita pasti berhasil. Amin. Makanya saudara, indah dekat dengan Tuhan. Indah dekat dengan Tuhan. Dan terus langsung mengeluh, berdoa. Dekatkan. Makanya orang yang mengeluh itu kebanyakan itu yang tidak dekat dengan Tuhan. Daud sendiri katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Daud seorang pemazmur, dia katakan itu. Makanya mari untuk belajar dekat dengan Tuhan. Apa visinya Allah bagi kita? Coba kita lihat dalam Yeremia 29:11. Ayat ini sering kita baca, kita dengar, tapi saya ingin ulangi kembali. Inilah visinya Allah kepada kita. Haleluya. Cepat baca. Sebab aku ini mengetahui rencana Iya. apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang semangat. Tuhan punya rancangan mengenai kita. Tuhan punya rancangan kepadamu. Rancangan itu besar. Dia katakan memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Sudah terjadi? Hari depan sudah terjadi? Belum. Tapi dia sudah punya rancangan ke depan bagi kita. Ada harapan. Masalah boleh datang, tantangan boleh datang, tapi tetap ada harapan. Seberapa besar pun itu, Tuhan katakan ada harapan. Betapa banyaknya ejekan, sindiran, kata apapun yang keluar dari mulutnya orang kepada kita, Tuhan katakan selalu ada harapan. Dan bukan sekedar harapan, penuh harapan. Ini punya Tuhan rancangan bagi saudara dan saya. Makanya dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah makanya tidak melihat itu apa yang Tuhan punya rancangan kepada kita. Kenapa? Dia akan bergumul dengan pikirannya. Saya mau katakan pikiran kita ini tidak akan mampu menjangkau Allah. Yang mampu menjangkau Allah adalah iman. Saudara, dari mana datang iman? Iman itu dari pendengaran firman Allah. Banyak mendengar firman Allah, maka iman kita akan tinggi. Jadi kalau kita banyak dengar ocehan orang, kata-katanya orang, itu akan membuat kita semakin lemah. Makanya Tuhan katakan, rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, rancangan damai sejahtera. Masalah, tantangan boleh datang, hati kita akan tetap damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Kalau rancangan kecelakaan itu datangnya dari iblis, bukan dari Tuhan. Coba Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pencuri datang. Siapa itu pencuri? Iblis. Dia mencuri sukacitamu, dia membunuh sukacitamu, dia membunuh damai sejahteramu,
membinasakan semua rancangan-rancanganmu, itu pekerjaannya iblis. Tapi Yesus katakan, aku datang. Yesus datang memberi supaya kita punya hidup, punya masa depan. Dan bukan hanya itu, kelimpahan melimpah. Berkat Tuhan tidak hanya sekedar biasa-biasa, tapi luar biasa. Amin. Makanya punya pengharapan dalam Tuhan. Kalau hatimu, sukacitamu dicuri, tidak ada lagi kerjaannya itu adalah pekerjaan dari iblis. Tuhan tidak pernah janji kepada kita tidak menghadapi masalah, tidak menghadapi tantangan, tapi yang Tuhan janjikan bagi kita, Dia menyertai kita menghadapi masalah itu. Makanya dikatakan dengan Immanuel. Kalau kita melihat, kita percaya tangannya Tuhan yang kuat dan besar mampu mengerjakan itu kepada kita, letakkan hidup dalam tangannya. Letakkan hidup kita dalam tangannya Tuhan, supaya Tuhan boleh mengerjakan itu lebih indah lagi kepada kita. Kalau kita lihat apa janji Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan. Makanya saya selalu suka membaca mendekati akhir daripada ibadah kita, supaya kita diingatkan janji Tuhan kepada kita bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Saudara tahu kenapa Tuhan menyatakan kita menjadi kepala, bukan ekor? Kepala itu selalu adanya di atas. Tuhan mau supaya kita tetap berkat itu di atas, melebihi daripada orang lain. Dan ketika kau diberkati, ya jangan berhenti, harus turun ke bawah. Kalau Tuhan berkati kau damai sejahtera, itu harus mengalir kepada orang lain. Jangan simpan di kamar. Lalu, kalau Tuhan memberikan kau sukacita, bagikan sukacitamu kepada orang lain. Jangan makan sendiri. Karena Tuhan katakan berkat turun dari kepala ke janggut ke jubah. Ketika berkat Tuhan turun, turunkan ke bawah. Jangan hanya kamu yang diberkati. Jangan cuma kita yang diberkati, orang lain juga harus merasakan sukacita kita itu, sehingga dia boleh bersukacita karena kita. Amin. Banyak orang-orang yang egois, tak peduli dengan orang lain, hanya aku aja yang berkat, yang lain tak perlu. Tidak, saudara. Kalau kita diberkati, orang lain juga diberkati. Salah satu di antara kita, jemaat yang lain juga harus diberkati. Kalau suami diberkati, istri juga harus diberkati. Kalau kakak diberkati, adik juga harus diberkati. Kita harus membawa berkat. Karena berkat itu harus turun. Makanya kita harus belajar bagi. Makanya selalu saya katakan, pelayanan yang pertama itu selalu dimulai dengan senyum. Karena wajah yang senyum itu akan pasti membagikan berkat kepada orang lain. Amin. Kalau wajahmu cemberut, bagaimana kita berkati? Bukannya aja cemberut sendiri, terus gak pernah punya senyum. Orang lain pun begitu. Gimana ini? Masalah boleh datang, tantangan boleh datang. Tapi ketika kita tegar, kuat, senyum menghadapi segala sesuatunya, orang lain pasti akan berusaha mencari ada apa dengan ini, sehingga kita bisa bagi. Ketika kita membagi itu, orang lain akan diberkati juga. Ini akan menjadi indah, saudara. Sekali lagi rancangan Tuhan bagimu, rancangan yang luar biasa besar.
Tidak ada rancangan kecelakaan. Maka jangan lemahkan hati. Jangan biarkan iblis mencuri sukacitamu. Jangan biarkan iblis mencuri damai sejahteramu. Dan katakan, wah, dari hidup. Siapa bilang kita roh? Kalau sudah roh nggak di sini lagi tempatnya, saudara. Karena kedagingan ini harus dilawan. Jangan sampai daging kita berkuasa. Sekali kalau saya dengar, wah, apa? Daging dopion. Ya siapa bilang kita roh? Jangan bersembunyi untuk melakukan ketidakbenarannya Tuhan dengan bersembunyi dengan kedagingan kita. Makanya Tuhan katakan, kalahkan kedaginganmu, hancurkan. Seringkali kadang-kadang banyak anak Tuhan, seringkali kalau sudah banyak kali tersinggung kalau sudah bicara mengenai persembahan, perpuluhan, supaya kaya Pak Pendeta. Tidak. Saya selalu katakan, kalau saya tidak diberkati dari pelayanan saya, Tuhan bisa buka dari pintu-pintu yang lain untuk memberkati saya. Tapi bukan berarti saya tidak melayani. Saya punya prinsip itu. Saya selalu belajar memberi yang terbaik yang ada pada saya. Walaupun saya tidak dapat berkat dari situ, kalau tidak dari sini, dari yang lain. Makanya jangan sampai orang lain yang menerima berkat. Saya bertemu kemarin dengan seorang pendeta kita dari Duri. Itu gerejanya saudara masih masuk ke pedalaman, loh. Dari Duri itu masuk dari ke pedalaman, kira-kira 15 kilo lebih. Jalannya semua tanah liat merah. Kalau sudah hujan, sudah sulit masuk ke dalam. Satu kali dalam gerejanya, proyektornya rusak. Kemudian penatuannya ngomong bicara, "Ama, masih ke proyektor? Mau pakai hari ini? Apa kita mau pakai hari ini?" Kemudian dia tanya salah satu jemaat, "Gimana? Ada uang nggak di situ? Bisa dipinjam?" "Ada, Bang. Berapa?" 5 juta. "Berapa kira-kira yang ada?" 5 juta ada. "Oke, ada." Saudara, diambilnya uang itu dibelinya proyektor, saudara. Begitu Pak Gembala bicara sama jemaatnya, dia katakan, "Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, saudara lihat proyektor kita ini, lihat aman. Kalau begitu, ini kita beli masih hutang. Kalau mari proyektor itu masih lengket di sana, kita mesti bayar hutang itu. Kalau enggak, minggu depan itu kita turunkan." Langsung jemaat kumpul duit, saudara. Hari itu juga terkumpullah 5.600.000 lebih. Lebih daripada yang dia pakai. Saudara, kadang-kala apakah bisa seperti itu? Ketika Tuhan gerakkan hatimu, jangan hitung, "Aduh, aku sudah buat ini." Tidak, saudara. Lakukan bagaimana supaya Tuhan mengerjakan lebih bagimu. Karena ketika kita memberi, sebenarnya Tuhan sudah punya rencana yang besar bagi kita. Mungkin kita tidak lihat sekarang, tapi lihat nantinya. Makanya dikatakan tadi, hari depan belum kita lihat, tapi itu pasti ada di dalam Tuhan. Saudara, itu gerejanya saudara, walaupun di dalam sudah pakai AC, 3 kali besar dari gereja kita, 3 atau 4 kali lebih besar dari gereja kita. Bayangkan, saudara. Itu di pedalaman, punya alat musik lengkap semua, lebih keren dari gereja kita ini. Padahal di desa-desa masuk lagi. Karena itu, saudara, kita harus mulai belajar untuk berlomba-lomba dalam Tuhan. Tantangan boleh datang, masalah boleh datang, tapi ingatlah penyertaan Tuhan akan semakin kita lihat di sana. Ini menjadi satu hal yang Tuhan rindukan.
Kita lihat coba dalam Efesus pasal 2 ayat ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ini buatan Allah. Katakan diri kanan, engkau buatan Allah. Kalau engkau buatannya Allah, Allah yang mendesain hidupmu. Bukan hanya bentuk tubuhmu, tapi masa depanmu Tuhan desain. Tuhan sudah punya rancangan yang luar biasa. Makanya dalam rencananya Tuhan dikatakan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah. Tuhan mau kita hidup dalam rencananya Allah. Jangan hidup dengan rancangannya manusia, rancangannya orang lain. Banyak orang hidup dengan apa yang dunia katakan. Saya coba hidup dengan rancangan saya, rupanya gagal semuanya. Saya tidak pernah bercita-cita jadi pendeta. Tapi mama saya katakan mulai dari sejak kandungan, saya sudah ingin supaya kamu itu jadi hamba Tuhan. Saya pikir dalam hati, kenapa gak dari dulu dikasih tahu? Malah dia mendesak saya masuk fakultas hukum, saudara. Ternyata saya jadi capek sendiri. Kalau saya tanya dari dulu saya jadi hamba Tuhan, mungkin sudah lebih banyak yang saya kerjakan dalam pekerjaan Tuhan. Tapi bukan itu harus terjadi supaya saya belajar untuk merendahkan hati saya di hadapan Tuhan, bukan karena hebatnya saya. Mungkin kalau saya berlangsung Tuhan kasih yang besar, jadi sombong, saudara. Saya mesti belajar mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Yang sederhana ini pun Tuhan berikan, terima kasih Tuhan. Maka setiap pagi kami selalu berdoa untuk saudara. Setiap pagi kami doakan jemaat ini. Saya mesti mensyukuri. Saya tidak katakan Tuhan kenapa aku di sini, tidak. Saya katakan terima kasih Tuhan. Saya dari tempat ini untuk saya bisa menjadi berkat. Mungkin kalau seandainya Tuhan kasih di tempat yang lain belum tentu saya jadi berkat. Ketika membuka tangan saya belajar menerima semua yang ada di sini, saya melihat sesuatu yang besar Tuhan kerjakan bagi saya. Tuhan sudah punya rancangan bagi saya, Tuhan juga punya rancangan bagimu. Itu makanya tadi katakan Tuhan menciptakan kita. Kita ini buatannya Allah. Makanya syukuri apa yang ada padamu. Tantangan pun banyak, syukuri saja. Karena Tuhan mau dengan keberadaanmu, Tuhan ingin supaya kau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan yang besar, pekerjaan yang baik, dan hiduplah di dalamnya. Paulus sendiri dia melihat dirinya. Kita lihat latar belakang Paulus. Dia membunuh anak-anak Tuhan. Tapi rancangannya Tuhan ingin menjadi seorang hamba Tuhan yang besar, yang siap melayani ke desa-desa ke apa, dan dia harus mengalami banyak tantangan. Walaupun latar belakangnya tidak mengenakan juga. Ketika dia membuka hatinya, lihat salah satu pelayanan Paulus, Injil bisa sampai kepada kita. Sangat luar biasa, saudara. Tuhan punya rancangan bagi kita. Hiduplah di dalamnya. Lakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Seburuk-buruk apapun yang terjadi dalam hidupmu, tetaplah datang kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan, seburuk-buruk apapun keadaanmu, tetaplah datang kepada Tuhan. Karena Tuhan ingin menjadikan sesuatu yang luar biasa bagimu. Saudara yang kasih Tuhan, kita kembali lihat dalam Galatia pasal 3 ayat 14.
membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada Galatia 3:14, putar di belakang dia. Terus ya. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Yesus Kristus telah membuat ini. Apa dikatakan? Berkat Abraham sampai kepadaku, gitu dong. Berkat Abraham sampai kepadaku. Hanya kepada orang lain, kepadaku. Berkatmu Tuhan harus jadi bagiku. Apakah Abraham jalannya lurus? Tidak, saudara. Perjalanan Abraham itu begitu menyakitkan. Hartanya banyak, tapi dia tidak punya anak. Makanya saudara, sampai dia katakan, Allah mengatakan dia adalah sahabatnya Allah. Bapak orang percaya. Tantangannya banyak. Udah tua baru dapat Ishak. Bayangkan saudara. Ini berkat yang Tuhan berikan kepada Abraham sampai kepada saudara dan saya. Ini rancangan yang besar yang Tuhan mau katakan kepada kita. Karena itu saudara, berikan hatimu yang rindu. Tuhan, kalau kau memberkati Abraham, kau juga memberkati aku. Sekali katakan, kalau Tuhan memberkati Abraham, berkat itu juga ada padaku. Karena aku juga anak kesayangan Tuhan. Kau sudah merancangkan sesuatu yang besar bagiku Tuhan. Itu harus terlaksana. Mari mulai saudara. Pikirkan sungguh-sungguh. Makanya cari Tuhan saudara. Jangan cari berkatnya. Kalau kau cari Tuhan, berkatnya akan turun. Amin. Ada banyak orang selalu cari berkat, tapi tidak cari Tuhan. Banyak orang cari berkat, akhirnya dia capek saudara. Dia nggak tahu bagaimana menjaga hartanya ini. Hartanya banyak, tiap hari dia nggak bisa tidur, hanya memikirkan. Dia punya saham yang besar, takut saham tiba-tiba turun. Dia simpan hartanya di bank, takut banknya bangkrut. Dia simpan hartanya di lemari besi. Lemari besi pun bisa dibawa pencuri sampai semuanya. Makanya dia tak tenang. Nah, kalau kita memiliki berkatnya Tuhan, kita miliki Tuhan, berkatnya Tuhan tidak akan pernah hilang dari kita. Oleh karena itu saudara, Tuhan rindu supaya kita boleh melihat sesuatu yang besar Tuhan kerjakan. Sekali lagi cari Tuhan, jangan cari berkatnya. Kita cari Tuhan, berkatnya otomatis akan menjadi bagiannya kita. Berkat Abraham akan turun bagi kita. Kayak saudara, jangan hidup dengan hawa nafsu. Bagaimana supaya aku kaya? Bagaimana supaya aku terkenal? Bagaimana supaya aku hebat? Jangan cari itu. Tapi carilah Tuhan. Dekatkan dirimu kepada hatimu akan tenang. Akan melihat sesuatu yang besar yang Tuhan kerjakan bagimu. Saya akan tutup firman Tuhan ini, kita lihat dalam Matius pasal 6 ayat 19. Saya minta para pemain musik maju ke depan. Janganlah kamu mengumpulkan harta bumi di bumi, mengat dan karat merusakkannya, dan mencuri membongkar serta mencuri. Jangan cari saudara harta di bumi, tapi carilah harta di surga. Karena di sana hatimu akan tenang.